Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Diridhoillah Nabi syafaati ala Rasulillah walaniyati sholihah bisihri wa nuri Al-Fatihah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Febi Budi Laksono, NIM G231190070. Saya dari kelas B1 Teknik Informatika Sore. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Oke, langsung saja. Yang melatar belakangi pembahasan kali ini yaitu sejarah Islam dalam banyak hal berkenaan dengan masa lampau Islam dan umatnya, seperti sumber mata air yang tak habis-habisnya ditimpa banyak orang. Sejarah Islam mengandung pengetahuan yang senantiasa berguna bagi manusia sekarang dan manusia yang akan datang, apalagi di era modernisasi kali ini dan teknologi yang terus berkembang secara dinamis, untuk memotivasi umat Islam agar memperluas wawasan pengetahuannya, maka wacana keislaman dalam perspektif sejarah tak bisa diabaikan begitu saja. Atas pertimbangan itulah dan selebihnya, dalam rangka memperkuat kekokohan Nabi Agung Muhammad SAW dan menambah wawasan mengenai sejarah Islam, saya mencoba memberikan uraian deskriptif tentang Nabi Muhammad SAW dan sedikit analisis tentang kepemimpinan dan ketokohannya sebagai penggagas kebudayaan dan peradaban dalam realitas sejarah Islam di Madinah. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, bagaimana awal terbentuknya kota Madinah. Kemudian yang kedua, asas apa saja yang muncul pada saat Rasulullah SAW berada di Madinah. Kemudian yang ketiga, bagaimana perjalanan Rasulullah dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam di Madinah. Tujuan dari pembuatan makalah ini yang pertama agar mengetahui terbentuknya kota Madinah, agar mengetahui asas yang muncul pada saat Rasulullah SAW berada di Madinah, dan yang ketiga agar mengetahui perjalanan Rasulullah dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam di Madinah. Kita langsung masuk ke bagian bab pembahasannya. Yang pertama, awal terbentuknya kota Madinah, yakni kota Madinah atau peradaban Islam Yang pertama, peradaban Islam dulu. Lahir di tengah-tengah beberapa peradaban tua seperti Mesir, Yunani, Syria, dan Persia. Dan hal itu sangat dimungkinkan peradaban-peradaban tersebut mempengaruhi perkembangan peradaban Islam pada saat itu. Salah satunya yakni kebudayaan dan peradaban Islam di kota Madinah. Kata Madinah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu tamadun, mengandung pengertian peradaban atau kemajuan yang telah dicapai. Perubahan nama dari Yastrib ke sebutan Madinah bukan tanpa alasan, tapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi, yaitu istilah yang belakangan digunakan untuk masyarakat yang sudah maju, dinamis, dan berperadaban tinggi adalah Madani, masyarakat Madani, dan sebutan lain yang disinonimkan dengan istilah tersebut adalah masyarakat sipil, dari bahasa Inggris civil, berarti warga negara yang berkemajuan. Dua istilah tersebut tampaknya memiliki kesamaan makna tapi berbeda sumber pengembaliannya. Yang pertama merujuk kepada supremasi kota Madinah, sedangkan yang kedua merujuk ke kejayaan masa lalu di barat. Awal munculnya dari kenegaraan Islam di Madinah saat itu adalah dengan didirikannya Rasulullah beberapa asas yang sangat penting untuk daulah Islamiyah pada saat itu. Di antaranya ada 3 asas. Yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua
adalah persaudaraan antara muslimin secara umum dan dari muhajirin dan ansar secara khusus. Dan yang ketiga adalah penulisan dustur atau undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Untuk yang asas pertama, dalam asas pertama, langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun masjid. Beliau langsung terjun dalam pembangunan masjid tersebut. Di dalam masjid itu bukan hanya merupakan tempat sholat semata, tapi juga merupakan sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingannya sebagai balai pertemuan dan tempat yang mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah. Untuk yang asas kedua, pada asas kedua ini, Rasulullah SAW menjadikan asas persaudaraan yang terhimpun di dalamnya persatuan umat dan akidah Islamiyah yang datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditetapkan atas seluruh manusia, menjadikan amal peribadatannya ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak meruntuhkan kepada sesuatu yang bertentangan kecuali pada ketakwaan dan amal soleh. Kemudian untuk asas ketiga, asas ketiga ini merupakan undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah, yaitu sebagai peraturan kehidupan umat muslim di antara mereka dan memperjelas keterikatan mereka terhadap yang lainnya secara umum dan kaitannya orang muslim terhadap agama Islam atau kebudayaan Islam. Kemudian kita lanjut ke perjalanan Rasulullah SAW dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam di Madinah. Pada periode Madinah, ajaran Islam merupakan kelanjutan dari periode Mekah. Bila periode Mekah, ayat tentang hukum belum banyak diturunkan. Tetapi pada periode Madinah ini, ayat hukum mulai turun melengkapi ayat yang sebelumnya. Ini bisa dipahami mengingat hukum bisa dilaksanakan bila komunitas telah terbentuk. Juga dapat dicatat kemajemukan komunitas Madinah turut mempengaruhi ayat hukum ini. Contohnya pada peristiwa kewajiban zakat dan pelarangan riba. Ayat mengenai kewajiban zakat dan pelarangan riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai ayat larangan riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Beberapa upaya yang dilakukan Nabi sebagai kepala negara di Madinah antara lain pertama, membentuk masyarakat yang tertib, maju dan berperadaban. Kedua, membangun masjid. Masjid tersebut tidak hanya dijadikan untuk sholat,
juga sarana penting untuk mempersatukan umat Islam dan sebagai media bermusyawarah. Dan juga seperti yang dijelaskan tadi, terdapat juga untuk pendidikan umat-umat muslim. Zulkarnain mengutip bahwa Samsul Nizar menyebutkan hasil pendidikan Islam periode Rasulullah terlihat dari kemampuan murid-muridnya, yaitu para sahabat yang luar biasa, misalnya Umar bin Khattab, ahli hukum dan pemerintahan, Abu Hurairah, ahli hadis, Salman Al-Farisi, ahli perbandingan agama, Majusi, Yahud, Nasrani, dan Islam, dan Ali bin Abi Thalib, ahli hukum dan tafsir Al-Quran. Kemudian murid dari sahabat Rasulullah itu kemudian hari banyak yang menjadi ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sains, teknologi, astronomi, filsafat yang mengantarkan Islam ke pintu gerbang zaman keemasannya, terutama pada fase awal kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kita lanjut ke bagian penutup ya. Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan kebudayaan dan peradaban Islam merupakan peradaban yang muncul di tengah-tengah peradaban-peradaban tua. Salah satu kebudayaan dan peradaban Islam yang muncul berada di kota Madinah. Kota Madinah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu tamadun yang mengandung pengertian peradaban atau kemajuan telah dicapai. Munculnya awal dari kebudayaan dan peradaban Islam di Madinah saat itu adalah dengan mendirikannya Rasulullah 3 asas. Beberapa upaya yang dilakukan Nabi sebagai kepala negara di Madinah antara lain pertama membentuk masyarakat yang tertib, maju dan berperadaban. Kedua membangun masjid. Ketiga membentuk persahabatan dengan pihak-pihak non-muslim. Dan keempat membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan yang muncul. Pada masa itulah ilmu pengetahuan Islam merupakan yang terbaik. Untuk bagian saran, sebaiknya kita tidak meninggalkan pembelajaran mengenai sejarah Islam agar kita bisa menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta kita bisa selalu menjunjung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada masa kini. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.